Pagi-pagi, preman sekolah sudah membuat masalah. Mereka adalah Abduh dan Rudi. Di depan pintu kelas, setiap orang yang mau masuk kelas harus membayar uang kepada Abduh dan Rudi jika mereka tidak ingin mendapat sebuah pukulan di muka mereka. Dari kejauhan, tiga anak pejabat tinggi sedang berjalan menuju dalam kelas. Mereka adalah Rukman, Vera, dan Riko. Abduh dan Rudi telah menunggu mereka dari tadi. Apa kabar pejabat cilik? Buru-buru ya? Kenapa buru-buru sih? Santai aja. Kita main-main aja dulu. Bener nggak, Ru? Bener tuh, lagian bel masuk kan masih lama. Ngapa sih? Lo berdua ada ngindel kita bertiga? Pura-pura nggak tahu apa lo emang nggak tahu ya? Nih kan daerah kita berdua. Jadi lo semua sebagai pendatang harus bayar pajak dong sama kita. Ini kan sekolah, nggak ada pajak-pajakan tahu. Gue aja yang nyumbangnya banyak, nggak pernah pajakan kayak lo berdua. Lo berdua, bocah ingusan dari kolong jembatan yang mau bertindak semena-menanya. Mas gue bayar. Apa lo barusan bilang bocah ingusan? Oke, jadi gue tanya sekali lagi nih. Lo mau bayar atau enggak nih? Bayar. Malas. Ya mending gue beli bakso 10 mangkok daripada buat lo berdua. Jadi gimana bos? Tong, lo jangan sok berani main-main sama kita berdua ya. Ini tanah memang bukan tanah nenek gue, tapi ini tanah kekuasaan gue. Jadi lo sebagai pendatang harus mau nggak mau harus bayar dong. Ya kalau lo nggak mau nggak apa-apa sih. Lagian hari ini kita belum punya kelinci percobaan. Lo berdua mau bayar atau enggak? Gue mau bayar asal kalian berdua lepasin kami bertiga. Kalian berdua boleh masuk ke bayar. Tapi untuk Sintong enggak, karena kita mau main bersama dia. Lo keberatan? Gimana, Mam? Kalau kita nggak biarin Riko bersama mereka, bisa-bisa kita bernasib sama kayak mereka tuh. Oke, lo bisa bawa Riko. Oke. Nih duitnya. 10.000. Ini mah cuma buat beli pentol aja. Gimana uang makannya? Lo kan anak pejabat, minimum uang sakunya 1.000. Ah, kurang. Raja yang bayar. Nih. Ini baru duit. Oke, lo berdua boleh masuk kelas. Sorry kok, kali ini gue nggak bisa bantu. Sorry gue juga nggak bisa bantu. Turun. Enaknya kita apa ini anak itu ini? Diceburin di kolam ikan sekolah aja. Habis itu dicoreng-coreng mukanya pakai arang. Habis itu disuruh nari balet tuh di depan anak-anak. Pasti seru kan? Oke, sana kan bro. Tumben otak lu encer. Waduh, jangan deh Rud. Ntar kalau gue pulang, kalau gue sakit gimana? Gue bisa dimarahin mama gue habis-habisan. Ampun deh. Ada ampun lagi buat lu. Dasar Tom. Mana aja kamu nak? Kenapa baru pagi ini kamu baru pulang? Sudah Bu, nggak usah dipikirin. Malas aku mau bahasnya. Sekarang masuk yuk, kamu pasti lapar. Ibu udah masak tuh sarapannya. Sarapan kesukaan kamu loh. Enggak ah, Abdul masih kenyang kok. Sekarang Abdul minta duit aja. Cuma 500.000 aja. Malas aku ngeladenin ibu yang ngomel terus. Mending aku pergi sama teman-teman. Udah cepat. 1.000 katamu. Uang dari mana ibu dapat sebanyak itu? Ibu kan hanya penjual jamu keliling. Pokoknya aku nggak mau tahu. Sekarang Abdul mau uang itu. Cepetan. Ibu nggak punya uang sebanyak ini nak. Enggak. Ibu pasti nyembunyiin sesuatu dari Abdul. Jangan kau ambil cincin itu. Itu adalah cincin peninggalan ayahmu dulu. Ketika ibu menikah dulu. Ah, dasar orang tua baik. Abdul pergi dulu. Jangan Abdul, jangan kau jual cincin peninggalan almarhumah ayahmu. Ibu mohon nak.
Halo Rut, lo lagi ngapain? Gue lagi tiru-tiruan aja. Bosan gue nggak ada kerjaan. Bagus, kalau begitu lo sekarang ikut gue ke diskotik. Kita minum, kita minum sepuasnya di sana. Tenang aja kok, gue yang bayar kok. Hah? Uang dari mana lo bisa traktir gue? Udah, jangan bacot. Lo cepat kesini, gue udah di depan rumah lo nih. Oke, bos. Akhirnya mereka pun pergi bersama ke diskotik hingga larut malam. Setelah puas harian di diskotik, akhirnya mereka berdua pulang ke rumah masing-masing. Mereka pulang dengan keadaan mabuk berat. Abduh sempat muntah beberapa kali. Begitu pula dengan Rudy, ibu Syarofah yang stres melihat anaknya berubah menjadi nakal seperti itu. Pada waktu itu beliau masih memakai mukena dan masih berdoa di kamarnya. Ibu, aduh, ini anak ibu pulang nih. Kamu ini kenapa Tole mabuk-mabukan seperti ini? Ah, pasti bawel. Anak pulang mukanya disambut malah diomeli. Anak zaman sekarang tuh nggak ada yang nasihati bu. Ibu malah ngomeli. Bosan tau bu. Astagfirullahaladzim, nyebut nak. Sekarang kamu mandi dulu ya dan ganti pakaian bajumu itu. Terus habis itu jangan lupa sholat isya nak. Ibu nih bawel lagi. Tak bilangin ya bu. Sekarang tuh dunia udah berubah. Nggak perlu sholat lagi. Sholat tuh nggak bisa datang minta uang bu. Kayak kita nih miskin terus. Udah daripada dengar ibu yang bawel minta pun mending abang tidur. Astagfirullah Abdul, kenapa kamu bisa berubah kayak gini nak? Sini ibu bantuin kamu masuk ke kamar. Nggak usah sok merhatiin. Abdul bisa jalan sendiri. Abdul nggak butuh miskin seperti ibu. Kelakuan Abdul semakin hari semakin menjadi-jadi. Ia tidak hanya berani pulang dengan mabuk, tetapi sekarang dia sudah berani membawa cewek main keluar masuk rumah. Ibunya pun sakitnya semakin parah, hingga suatu hari sepulang sekolah Abdul pulang ke rumah ingin meminta uang kembali pada ibunya. Rudy berada di belakangnya. Betapa kagetnya ia ketika melihat banyak orang tengah berkumpul di rumahnya. Apaan tuh? Kenapa di rumah lo banyak sekali orang-orang lagi kumpul? Emang orang-orang tersebut lagi pada demo gara-gara ibu lo nggak bisa bayar cicilan utang? Ngawur aja lo. Mungkin anda harus saling ibu kali. Wah, kesempatan bagus tuh. Gue bisa minta uang lebih ke ibu. Ayo kita sana. Setelah masuk rumah, betapa kagetnya dia melihat seorang wanita tua tergeletak tak berdaya di depan dirinya. Ia semakin histeris ketika mengetahui kalau wanita itu adalah ibunya. Abduh pun tak percaya dan berjalan mendekati ibunya. Ia pun berlutut di depan mayat ibunya dan meminta maaf atas semua yang pernah ia perbuat. Ia menangis sejadi-jadinya. Maafkan aku. Kenapa ibu lebih dulu nggak kena dulu? Abdul tak sanggup bu. Abdul tak sanggup untuk sendirian bu. Kenapa ibu harus mati bu? Maafkanlah kesalahanku selama ini bu. Selama ini Abdul telah menjadi anak neraka bu. Abdul janji bu. Abdul janji akan berubah bu. Abdul janji akan berubah menjadi anak yang baik bu. Anak yang soleh seperti ibu inginkan bu. Udah Bu, biarkan yang berlalu, biarkanlah berlalu. Biarkan sendiri. Sejak saat itu, Abdul dan Rudy berubah total. Ia tidak pernah lagi membuat onar di sekolahnya. Ia menjadi anak yang sangat pendiam dan rajin belajar. Seluruh temannya begitu kaget mengapa Abdul dan Rudy bisa berubah. Tapi ternyata banyak dari teman-temannya yang memanfaatkan hal ini untuk membalas dendam. Terutama Rico, Rukman, dan Vera. Preman sekolah bisa tobat juga. Apalagi preman kalian berdua. Angin dari mana yang bisa buat kalian tobat begini? Paling juga besok jadi preman yang ganas.
Tapi aku nggak yakin, aku nggak tahu sama lo berdua. Allah, gue nggak akan percaya sama lo pada. Jangan ngaco lo. Gue nggak akan percaya sama kalian kalau kalian mau berubah jadi yang lebih baik. Gimana sih, orang yang mau berubah jangan diolok-olok. Orang yang niatnya berubah itu didukung, bukan malah diolok-olok. Syukur-syukur dia tidak kembali seperti yang dulu. Kalau jadi cewek jangan munafik deh. Lo tuh punya dendam kan sama mereka berdua. Jangan ditutup-tutupi kayak gini. Dasar munafik lo. Kalian gak usah kau hiraukan mereka. Mereka pantas kok melakukannya. Aku memang salah kok. Untuk itu aku mau minta maaf sama kalian ya, atas semua yang berbuat sama kalian. Abdul benar. Aku juga mau minta maaf kepada kalian semua. Kalian ini mau memaafkan kita berdua kan? Aku tidak mau lagi ada permusuhan di antara kita. Jangan bermimpi deh. Aku juga dulu mau minta maaf sama kalian berdua. Lo kerjain habis-habisan. Sekarang lo mau minta maaf sama gue tanpa merasa bersalah apapun. Enak banget lo. Gue juga males maafin mereka. Balikin dulu uang gue, baru lo minta maaf di depan saya sambil sujud. Barangkali lo bisa gue maafin berdua. Benar bang, gue juga nggak rela maafin mereka berdua sebelum kita membalas apa yang telah mereka lakukan kepada kita bertiga. Udahlah, ayo kita pergi. Ngapain kita ngurus mereka berdua ini? Kayak kurang kerjaan aja. Kantin aja yuk, gue lapar banget sih. Ayo. Kenapa lo malah membelain luar saat mereka bertiga yang luar? Bukannya kita ini juga sering nyakitin hati lo. Iya, kenapa lu nggak ikutan nyolok kita aja? Padahal jika kalau kamu mau, kita nggak akan balas kok. Silakan aja. Tak usah kalian ungkit lagi masalah yang lalu, biarlah berlalu. Lagi pula aku tidak dendam kok sama kalian berdua, malahan aku juga ikut senang kalau kalian berubah seperti ini. Memang cewek yang baik, Din. Jangan begitu. Suatu ketika, Abdul dan Rudy ini bertekad menjadi siswa terbaik sekabupaten dengan memiliki nilai ujian nasional terbaik. Ketika teman-temannya tahu, mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kalian berdua mau bertekad menjadi yang terbaik sekabupaten? Jangan berharap deh. Gue aja yang terpandang satu sekolah gak pernah bawa nilai begituan, karena itu suatu tidak mungkin. Lo berdua kan anaknya bodohnya minta ampun. Jangan berharap deh. Gue aja nih ya, yang belajar setiap hari, gue yakin bisa jadi yang terbaik. Lo si cupu mau jadi yang terbaik, sadar dong. Kita aja naik pangkat, nggak yakin masuk 5 besar sekabupaten. Lo yang bodohnya berpangkat mau jadi yang terbaik aja, kemungkinan nggak lulus. Memang kita dari golongan anak yang tidak mampu, tapi ingat, kesempatan itu datang pada siapapun. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Pasti kita bisa dong. Toh kita juga sama-sama makan nasi. Oke, kalau begitu kita buktikan siapa yang terbaik. Oke, gue terima tantangan bertiga. Paling-paling melawan mereka berdua, gak usah belajar pun bisa menang. Bener nggak? Nggak usah belajar paling menang. Untuk memenangkan pertarungan ini, Rudy dan Abdul harus belajar dengan giat. Tetapi masalahnya, mereka tidak punya uang sama sekali. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ngamen pada siang hari dan belajar ekstra pada malam harinya. Panas banget itu, gue nggak tahan lagi. Menurut mendapatkan kemenangan. Oke deh. Ketika mereka sedang mengamen di sebuah mobil mewah hitam, mereka bertemu dengan Vera, Rukman, dan Rico yang ternyata pemilik dari mobil hitam tersebut. Ternyata benar, nggak perlu repot-repot belajar untuk melawan kalian berdua. Betul, kita aja siang-siang gini mau pergi les. Lo berdua malah ngamen, nggak tau malu loh. Nih, gue ada uang 50.000 buat lo berdua. Mumpung gue tengah baik nih. Makan tuh ludah gue. Mampus lo. Mau aja dikerjain. Rudy yang dari tadi kelelahan lepas kendali. Dia lalu menuju ke arah Rico dan ketika akan memukulnya, ternyata lampu merah telah berganti hijau. Rico dan teman-temannya berhasil melarikan diri. Rod, kau jangan ambil hati. Biarkan mereka merasakan apa yang kita rasakan sebelumnya. Sekarang gantian. Kita yang merasakan apa yang merasakan dulu. Jadi, sabar aja. Oke? Baiklah.
Setelah mati-matian mereka berdua mencari untuk membeli buku, akhirnya kesampaian juga. Mereka belajar dengan tekun tiap hari, dan pada akhirnya mereka menjadi siswa terbaik sekabupaten. Sedangkan Vera, Rukman, dan Riko tidak lulus ujian nasional lantaran terlalu meremehkannya. Selamat ya, Du. Selamat juga ya, Ruth. Selamat kalian telah menjadi siswa terbaik sekabupaten. Sama-sama ya, Lil. Aku juga mau ucapin terima kasih ke lo karena lo udah nemenin kami belajar selama ini. Ya Lil, kalau misalnya kita tidak punya teman baik seperti kamu, mungkin kita tidak bisa menjadi baik seperti ini. Alah, namanya juga teman, kita harus saling tolong-menolong. Lil, ngomong lo tau nggak di mana Vera, Riko, dan Lukman? Kayaknya sih tadi ada di kelas. Mereka kayaknya sedih banget setelah tahu mereka tidak lulus. Syukurin, biar mereka tahu rasa tuh. Gimana kalau kita mereka aja? Kita hibur mereka, kasihan mereka. Apa? Lo bertiga datang ke sini? Lo mau pamer ya karena udah jadi pemenang pertarungan kita? Apa lo mau melawan kita karena tidak bisa lulus ujian nasional? Enggak kok, gue datang ke sini cuma mau ngajak kalian bertiga makan di kantin. Lagian dari tadi muka kalian murung terus sih. Tuh, hati lu baik banget ya. Sorry. Ya kesalahan gue ke lu sama Rudi. Gue hilaf, lu mau kan maafin gue. Gue juga mau minta maaf ya, Du. Maaf ya, Ruth. Lo berdua mau kan maafi gue? Sorry ya dong, gue sudah duluan yang enggak. Maafin gue dong. Oke, kita berdua mau kok maafin kalian bertiga. Kita berdua mau minta maaf juga ya atas perbuatan kami dulu. Iya, kita udah maafin kok. Kalau begitu, untuk ngerayain hari ini, kita pergi kantin sama-sama. Biar gue yang traktir kalian semua, oke? Ayo,